Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku yang berkebanggaan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan bagaimana menyusun langkah-langkah teks diskusi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai teks diskusi, mana berdasarkan pengertiannya mungkin kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan menyusun langkah-langkah teks diskusi. Bagaimana caranya? Tentunya harus mengetahui langkah-langkah sebelum kita menyusun teks diskusi. Yang pertama, kita harus menentukan topik perdebatan atau isu yang akan kita susun. Yang kedua, menentukan tujuan, memberi penjelasan tentang pendapat pro dan kontra, pendapat yang mendukung dan yang tidak mendukung. Kemudian yang ketiga, mencari informasi, data. Contohnya misalkan dampak menonton televisi bagi remaja, maka yang harus kita cari informasi tentang dampak menonton televisi bagi remaja. Yang keempat, menyusun kerangka teks atau karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka teks menjadi diskusi, teks diskusi. Yang keenam, merevisi atau menyunting teks diskusi. Jadi sebelum kita buat, belum selesai kita sunting terlebih dahulu teksnya. Ya. Nah, ini ada contoh teks diskusi di mana berdasarkan strukturnya teks diskusi itu terdiri atas isu, argumen mendukung, ada juga argumen menentang, dan yang terakhir adalah simpulan. Oke, contoh teks diskusi pada contoh di atas. Yang pertama, dampak menonton televisi bagi remaja. Pertama, isu. Dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh banyak informasi, termasuk di dalam hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif. Tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Nah, ini di bagian isu. Kemudian di bagian argumen yang mendukung. Dampak positif dari menonton televisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu up to date. Hal yang ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara tepat. Yang kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Yang ketiga, pengaruh positif televisi lainnya ialah remaja menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi, mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Yang keempat, acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Itu contoh argumen yang mendukung. Kemudian ada juga argumen yang menentang. Nah, sementara itu, dampak negatif daripada menonton televisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan menonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar.
Yang kedua, banyaknya acara-acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton remaja tanpa ada sensor sangat mudah ditiru oleh remaja. Yang ketiga, televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari remaja untuk membeli produk yang dipromosikan oleh produsen. Yang keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa sensor terlebih dahulu. Cara demikian jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru, tentu bisa ditiru oleh mereka. Dan simpulannya adalah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif dan negatif. Hal ini tergantung kepada penonton televisi. Nah, tentunya kita sebagai pelajar harus bijak memilih dan memilah acara televisi. Nah, ini merupakan contoh daripada teks diskusi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.